Assalamualaikum semuanya. Samosa isi rogut sayur. Aku nobatin resep rogut aku ini, rogut terenak menurut aku ya teman-teman ya. Kalau teman-teman suka rogut tapi nggak suka kulit risol yang terlalu tebal, aku saranin kalian cobain samosa ala Restar RF ini karena kulitnya pakai kulit lumpia. Dia tuh crispy, dalamnya lembut, resepnya simple dan hasilnya banyak banget. Langsung aja kita ke langkah pertama. Di sini aku udah siapin 200 gram kentang yang udah aku kupas dan udah aku cuci bersih ya. Ini langsung aja kita potong kotak-kotak. Untuk cara potongnya seperti di video, kotakannya kecil-kecil aja ya teman-teman ya. Nanti biar pas kita jadiin isian tuh hasilnya lebih cakep gitu loh. Ini kentangnya udah selesai, lanjut aku bakalan potong-potong wortel. Di sini untuk wortelnya aku pakai 150 gram sama ya. Ini udah aku kupas dan udah aku cuci bersih, tinggal dipotong-potong. Potongannya sama kayak kentang tadi, aku potong dadu-dadu kecil, caranya seperti di video aja. Karena tekstur dari kentang sama wortel itu sama, jadi ini aku gabung aja ya teman-teman ya. Rogut kalau nggak pakai seledri itu kurang nampol, jadi di sini aku ada 5 helai seledri. Ini juga udah aku cuci bersih, tinggal dipotong-potong kecil-kecil random seperti ini aja. Untuk bumbu aromatiknya di sini aku pakai 3 siung bawang putih. Ini bakalan aku cincang. Kalau teman-teman ada bombay, boleh ya bombaynya dipakai. Kalau semuanya udah siap, lanjut kita rebus dulu kentang sama wortelnya. Jadi ini disiapin aja air panas. Kalau airnya udah panas, kita langsung aja rebus. Ngerebusnya nggak lama, kurang lebih 8-10 menit aja. Tapi tergantung air kalian ya teman-teman ya. Kalau air kalian banyak bisa jadi lebih lama. Jadi ini nanti setelah 8 atau 10 menit aku bakalan cek teksturnya kayak gimana. Ini kalau udah 8 menit, cara ngeceknya seperti ini aja ya teman-teman ya. Kita ambil secukupnya, kita tes. Kalau udah empuk, ini berarti udah siap. Jadi ini langsung aja kita angkat dan tiriskan. Lanjut di sini kita siapin penggorengan. Ini boleh pakai margarin ataupun minyak biasa ya. Di sini aku pakai margarin kurang lebih 1 sendok makan. Kalau teman-teman nggak ada, bisa diganti minyak goreng. Ini kita lelehin dulu margarinnya. Kalau margarinnya udah leleh, kita tumis bawang putihnya dulu ya teman-teman. Kita masak bawang putihnya sampai wangi, pokoknya nggak ada bau langu sama sekali. Untuk apinya, api yang super kecil aja biar dia nggak cepet gosong. Kalau bawangnya udah wangi, ini lanjut kita masukin tepung terigu ya teman-teman ya. Ini saran dari aku, biar tepung terigunya kalian nggak ngegumpal. Numis tepung terigu tuh minyaknya harus banyak. Ini kemarin aku terlalu sedikit teman-teman tepung terigu aku. Jadi tepung terigunya ini 6 sendok makan. Terus aku margarinnya cuma pakai 1 sendok makan. Jadi kalau kalian mau numis tepung terigu seperti yang aku punya, margarin atau minyak gorengnya dibanyakin biar dia nggak ngegumpal seperti yang aku punya. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh ngegumpal banget. Tapi nggak apa-apa, ini kita tumis aja, kita masak terus aja kayak disangrai biar tepungnya tuh mateng. Jadi biar nanti tuh rasanya tuh nggak tepung mentah gitu loh teman-teman. Jadi kenapa banget ini kita masukinnya di awal kayak gini, biar tepungnya tuh nggak berasa mentah. Kalau udah mateng tepungnya, kita langsung aja siapin air kurang lebih 600 ml. Kita masukinnya secara bertahap ya, biar dia tuh nggak menggumpal banget. Ini aku udah pelan-pelan padahal masukinnya, tapi kalian bisa lihat sendiri karena minyaknya itu kurang, jadi pas masukin airnya tepungnya itu langsung ngegumpal gitu loh. Tapi ini kita harus relax sih, kita harus tenang. Kita aduk pelan-pelan. Ingat ya teman-teman ya, apinya jangan terlalu gede-gede biar kita tuh santai gitu loh pas ngaduk tepungnya ini. Kalau kita pakai api yang gede terus airnya udah mendidih, tepungnya belum larut, nanti kita bakalan
panik kan, jadi untuk apinya dikecilin aja sambil terus diaduk, nanti hasilnya kurang lebih seperti di video ya. Lumayan halus ya teman-teman ya, walaupun masih ada gerindilan, tapi ini nggak masalah banget. Walaupun bergerindil, rasa tepungnya tuh udah mateng, nggak mentah. Kalau udah seperti ini, kita langsung aja masukin seledri yang udah kita masak tadi. Kalau teman-teman suka rasa seledri yang kuat, seledrinya dimasukin di akhir, tapi karena aku nggak suka seledri yang terlalu kuat, jadi aku masukin di awal. Di sini aku tambahin kental manis kurang lebih 50 ml aja. Kalau teman-teman mau pakai yang saset bisa pakai 1 sampai 2 saset. Karena di sini aku pakai kiloan, jadi kental manisnya aku takar ya teman-teman ya. Dan di sini untuk kentang sama wortel yang udah kita rebus kita masukin. Kita kasih perasa setengah sendok teh lada, setengah sendok garam. Sama ini aku ada pala bubuk, aku juga pakai setengah sendok teh. Gulanya aku pakai 2 sendok teh. Di sini juga aku ada Royco rasa ayam, aku pakai 1 bungkus. Ini kalau semua bahan, semua perasa udah masuk, tinggal diaduk aja sampai semuanya benar-benar merata. Kalau kalian bisa lihat, ini tuh adonannya nggak perlu ditanekin ya teman-teman ya, karena emang semuanya kan udah pada mateng ya. Jadi kita setelah bahan-bahan atau bumbu-bumbu masuk, ini nggak perlu dimasak lama-lama, sebentar aja dia tuh udah selesai karena emang adonannya udah kental dari awal. Jangan lupa untuk koreksi rasa, kalau teman-teman suka yang lebih gurih boleh ditambahin garam, Royco ataupun yang lainnya. Tapi kalau teman-teman suka yang manis boleh ditambahin gula sesuai selera kalian. Tapi kalau kalian ngikutin takaran aku, dijamin takarannya udah pas ya. Jadi ini tinggal dimasak sampai merata, pokoknya bumbunya sampai merata aja. Kalau udah merata kita langsung aja matiin kompor, kita tunggu sampai si isiannya tuh dingin. Ini sebelum kita bungkus, aku bakalan siapin olesannya. Olesannya cukup 1 sendok makan tepung terigu sama air secukupnya. Kita buat adonannya agak kental ya, biar dia nanti tuh nempel. Kalau udah siap, kita langsung aja siapin kulit lumpia yang ukurannya bulat. Kita kasih isian kurang lebih 1 sendok makan kayak gini. Ini kita bentuk segitiga ya teman-teman ya, sebisanya aja sih. Setelah itu kita lipat di ujung kayak gini. Kalau udah kita rapin kiri kanannya, kita bentuk segitiga. Kalau udah kebentuk segitiga, kita lipat ke atas, kiri kanannya kita rapiin. Jangan lupa dikasih olesan dan kita tutup. Kalian bisa lihat sendiri samosanya bentukannya tuh kayak gini. Aku sih lebih suka samosa yang kayak gini ya daripada original, karena kalau yang kayak gini tuh kulitnya tipis teman-teman. Kita lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Ini kalau nggak salah satu resepnya itu jadinya 25 piece. Karena hasilnya banyak, ini nanti aku bakalan frozen ya teman-teman ya. Karena teman-teman bisa lihat sendiri, untuk si samosanya ini tuh ukurannya jumbo banget. Jadi kalau aku makan sekaligus nggak bakalan habis. Jadi aku bakalan frozen antara 25 sampai 30, dan ini dia hasilnya banyak banget. Kalian bisa hitung ya teman-teman ya. Menurut kalian ini hasilnya 25 atau 30? Seingat aku sih seharusnya hasilnya 30 ya teman-teman ya, seharusnya, tapi nggak tahu deh. Ini setelah dibungkus atau dirapin semuanya atau setelah dibentuk, kita langsung aja siapin mika yang ukurannya 4C. Ini kita simpen di mika aja. Satu bungkusnya aku isinya 5 ya teman-teman ya, dan ternyata jadinya 5 bungkus. Hasilnya ini kisaran 25 berarti ya. Ini dia, kalau kalian mau jualan di pasar tinggal langsung digoreng semuanya. Tapi karena aku tuh gak dijual, aku bawa stok di kulkas, jadi aku masukin ke dalam freezer biar dia awet. Dan ini satu bungkus aku bakalan goreng. Digoreng pakai minyak panas kayak gini biar dalamnya itu crispy. Maksud aku kayak luarnya crispy, dalamnya tuh lumer gitu loh teman-teman. Kita goreng sampai warnanya kuning keemasan ataupun kecoklatan. Tenang, karena dia tuh kental banget, jadi ngegoreng ini tuh nggak takut luber kemana-mana dan nggak takut meledak ya teman-teman ya. Jadi ini aman banget. Kalau teman-teman pengen crispy, ngegorengnya juga gak lama.
Jangan lupa sambil dibalik-balik. Kalau udah mateng, kita tirisin dengan cara dibalik kayak gini, biar endapan minyaknya tuh nggak terlalu banyak ya masuk ke dalam. Ingat ya teman-teman ya, jangan kebalik kalau nirisin samosa, karena samosa itu rawan banget mengandung minyak. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng. Bentukannya kurang lebih seperti ini. Masya Allah banget ya, ini tuh jumbo dan enak banget gitu loh. Aku lebih suka ini sih daripada risol ataupun samosa ori, karena kalau risol sama samosa ori tepungnya kan agak tebel ya teman-teman ya. Kalau ini tuh enggak sama sekali, dan itu crispy, terus isiannya meleleh. Aku bakalan gunting sekrispy apa dia. Tuh, ini dalamannya juga lumer banget. Padahal aku tadi ngisinya tipis-tipis, tapi bisa selumer ini. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh crispy dan dalamnya itu creamy, manis, sedikit gurih. Pokoknya rogutnya ini tuh enak pol. Jadi kalau kalian suka rogut, wajib banget sih recook ini, karena ini tuh enak banget. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.